Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati dari kelas gabungan jaringan 1 Universitas Cokroaminoto Palopo. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara menginstal Mikrotik pada mesin virtual, yaitu VirtualBox. Pertama-tama kita buka mesin virtualnya terlebih dahulu. Kemudian pada tampilan ini kita cukup klik icon new ini atau icon baru tersebut. Pada tampilan ini kita disuguhkan untuk memberikan nama kepada mesin virtual tersebut. Untuk nama saya menggunakan Mikrotik saja. Tipe dan versi kita biarkan seperti itu, langsung klik lanjut. Kemudian untuk ukuran memori saya menggunakan 1 GB. Klik lanjut. Untuk harddisknya kita biarkan seperti ini saja buat harddisk virtual sekarang. Klik buat. Tipe berkas harddisk saya menggunakan VHD. Lanjut. Untuk penyimpanan pada harddisk fisik, saya memilih dialokasikan secara dinamik. Lanjut. Untuk lokasi dan ukuran berkas saya menggunakan ukuran 10 GB buat. Nah, ini dia telah jadi, namun kita belum memasukkan file ISO Mikrotiknya. Untuk memasukkan, kita klik file Mikrotik ini, kemudian pengaturan. Pada tampilan ini kita menuju ke tab penyimpanan, pilih kosong, kemudian untuk mendapatkan file ISO Mikrotik tersebut kita klik pada bagian yang menyerupai simbol menyerupai CD atau DVD ini. Kita cari file ISO-nya. Saya menggunakan Mikrotik versi 5.25. Kemudian ke tab jaringan untuk mengatur jaringannya. Di sini saya menggunakan 3 mesin adapter, yaitu adapter 1 yang berfungsi sebagai internet, adapter 2 yang berfungsi sebagai hotspot, sedangkan adapter 3 berfungsi sebagai LAN. Untuk adapter 2 saya akan mengenablekannya terlebih dahulu. Begitupun adapter 3. Untuk adapter 1 saya menggunakan mode jaringan Bridge. Kemudian untuk mode premisesnya saya izinkan semua. Begitu juga dengan adapter 2 saya menggunakan jaringan internal. Untuk mode premisesnya izinkan semua. Adapter 3 juga saya menggunakan jaringan internal. Kemudian mode premisesnya izinkan semua. Lalu klik OK jika selesai diatur. Nah, setelah itu kita klik kembali file ISO Mikrotik ini, kemudian klik icon mulai. Kita tunggu hingga tampil proses penginstalannya. Nah, pada tampilan ini kita disuguhkan pada beberapa pilihan. Jika ingin menginstal beberapa atau semua, namun saya ingin menginstal semua dari fitur-fitur ini dengan cara klik A pada keyboard, kemudian klik I untuk menginstal. Di sini ada do you want to keep old configuration. Kita klik Y pada keyboard, kemudian untuk lanjut klik Y lagi. Di sini kita akan menuju ke proses reset.
Nah, ini dia, kita diminta untuk menekan enter untuk mereset atau reboot. Sebelum menekan enter, kita menuju ke simbol atau icon yang menyerupai CD ini untuk menghilangkan file mikrotiknya agar tidak terulang-ulang ketika menekan enter. Enter. Klik Y. Nah, di sini tampilan untuk login kita menggunakan username admin, dan pada password kita kosongkan saja, langsung tekan enter. Nah, proses instalasinya telah selesai. Setelah ini selesai, kita menuju ke konfigurasi mikrotik pada Winbox. Kita buka software Winbox. Sini kita pada tampilan ini komputer akan mendeteksi MAC address mikrotik, kemudian pilih MAC address tersebut. Kemudian untuk login username-nya admin, kemudian password dikosongkan saja, langsung klik connect. Tampilan ini kita langsung klik OK saja karena hanya untuk digunakan untuk belajar, jadi kita tidak perlu untuk update key license-nya. Kita langsung klik OK. Di sini kita akan mengubah nama Ethernet agar mudah diingat. Caranya klik interface, maka akan muncul jendela interface list. Nah, di sini ada 3 Ethernet. Pada Ethernet 1 klik 2 kali, begitupun seterusnya. Untuk mengubah nama Ethernet 1 diubah menjadi internet, kemudian apply OK. Ethernet 2 saya menggunakan nama hotspot, apply OK. Ethernet 3 saya menggunakan nama LAN, apply kemudian OK. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP address router mikrotik. Caranya klik IP, kemudian DHCP client, kemudian kita memilih tanda add atau simbol yang berwarna merah, kemudian pilih interface, kita drop down, kemudian pilih internet, kemudian apply, lalu OK. Setelah itu interface internet kita telah mendapatkan IP dari modem ISP. Untuk mengeceknya kita cukup klik IP, kemudian pilih address, kemudian double klik pada interface internet ini.
Kita telah mendapatkan IP address-nya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address pada interface hotspot dan interface LAN. Caranya kita klik IP, kemudian address, lalu klik tanda tambah yang berwarna merah tersebut untuk menambahkan. Kita drop down pada interface ini, kemudian pilih hotspot. Setelah di drop down dan memilih hotspot, kita memasukkan IP address-nya 192.168.100.1 kemudian apply, lalu OK. Nah, untuk interface LAN juga kita pada interface-nya kita drop down, kemudian pilih LAN, kemudian pada address kita isi dengan IP address 92.168.10.1, kemudian di sini kita berikan 26, kemudian apply, lalu OK. Nah, di sini kita bisa melihat IP address listnya yang telah kita buat tadi. Ini untuk interface LAN, ini interface internet, dan ini interface hotspot. Selanjutnya kita akan konfigurasi DNS pada router MikroTik. Caranya klik IP, pilih DNS, kemudian pada server kita isi dari DNS dari Google saja, yaitu 888. Kemudian pada allow remote request kita centang, kemudian apply, OK. Lanjutkan pada konfigurasi routing. Caranya klik IP, kemudian pilih router. Di sini kita tidak usah membuatnya lagi karena di sini sudah ada secara otomatis, karena pada adapter 1 tadi kita menggunakan mode jaringan interbridge, makanya dia muncul secara otomatis di sini. Kita lanjut saja ke ping router. Ping test, yaitu dengan cara klik tools, kemudian ping. Kita ping ke Google, yaitu 888, kemudian start. Nah, ini sudah tersambung. Agar komputer klien dapat mengakses internet, maka kita mengkonfigurasi firewall-nya. Caranya kita klik IP, kemudian firewall. Pada jendela firewall kita masuk ke tab NAT, kemudian klik add yang berwarna merah untuk menambahkan konfigurasi. Kemudian kita akan men-setting firewall dengan action masquerade digunakan agar IP client terhubung LAN dapat berubah menjadi modem. Caranya pada NAT rule, klik tab general ini, pilih output interface. Setelah itu masuk ke tab action, kemudian pada action drop down, kemudian pilih masquerade, lalu apply, kemudian OK. Sini kita akan mengatur hotspotnya. Caranya buka IP, kemudian hotspot, kemudian hotspot setup,
Setelah menekan hotspot, tombol hotspot setup, wizard hotspot akan menuntun kita untuk melakukan setting dengan menampilkan kotak-kotak dialog pada setiap langkah. Di sini pada hotspot interface kita memilih hotspot, kemudian next. Di sini next, kemudian next. Di sini juga langsung next. Kemudian di sini next. Di sini juga next. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan DNS name. Untuk DNS name-nya saya akan menggunakan nama saya sendiri. irawatjandamon.co.id. Langsung next. Kita diminta untuk memasukkan name dan password untuk login ke jaringan hotspot. Di sini saya membiarkan nama. Saya akan menggunakan password 1, kemudian next. Langsung klik OK. Selanjutnya kita mengkonfigurasi laptop ke WiFi hotspot yang sudah kita buat. Kemudian buka browser pada mesin virtual sebelumnya yang telah kita buat. Nah, setelah jaringan hotspotnya telah selesai, kita menuju ke mesin virtual terlebih dahulu. Di sini saya sudah menginstal Windows. Di sini saya menggunakan Windows XP. Kemudian kita membukanya untuk mengecek apakah jaringan hotspot kita bisa berfungsi. Kita akan menuju ke internet. Saya menggunakan Internet Explorer. Sepertinya belum bisa terhubung. Kita kembali ke Winbox saja. Membuat user profile. Diketik. Caranya klik IP, kemudian hotspot. Di sini saya memilih menuju ke tab user profile. Kemudian klik tanda tambah ini yang berwarna merah. Kemudian untuk nama, saya menggunakan user 1. Kemudian untuk addressnya 0. Untuk rate limitnya saya menggunakan 512k per 1 M. Kemudian di sini di unchecklist, kemudian apply. Oke. Kita buat lagi 1, yaitu menggunakan nama user 2. Kemudian untuk rate limitnya sama 2M. Untuk transparan proxy-nya kita checklist, lalu apply, kemudian oke. Ini dia tampilan yang telah kita buat. Kemudian kita menuju ke tab users, klik add. Kemudian di sini saya menggunakan name yang mudah diingat, yaitu untuk password saya menggunakan 1 kemudian untuk kecepatannya saya menggunakan selama 3 jam. Begitupun yang user 2
Saya menggunakan nama user 2. Kemudian passwordnya saya menggunakan angka 2. Lalu profilnya saya menggunakan user 2. Kemudian apply. Lalu limitnya saya menggunakan 3 jam juga. Apply lalu oke. Ini dia tampilannya. Seperti ini kita telah membuatnya. Setelah itu kita akan mencoba untuk memblokir situs, yaitu situs detik.com. Caranya klik IP, kemudian web proxy. Setelah itu kita klik enable, kemudian portnya biarkan seperti ini 8080. Kemudian untuk change administratornya saya menggunakan email saya sendiri. Lalu di change on disk-nya kita checklist. Setelah itu kita klik akses, kemudian klik tanda tambah, lalu untuk destination portnya ya menggunakan 80. Kemudian DST hostnya kita memasukkan situs yang akan diblok, yaitu kemudian di sini kita pilih di action, kita drop down dan pilih deny. Kemudian apply lalu oke. Lalu di tampilan web proxy setting ini kita apply, kemudian oke. Selanjutnya kita akan melakukan setting firewall agar proxy menjadi transparan. Caranya klik IP, pilih firewall, kemudian pada tampilan ini kita menuju ke tab NAT, kemudian klik tanda tambah, lalu ke general, kemudian drop down pada chain, pilih destinat. Kemudian protokolnya kita menggunakan TCP, lalu DST portnya kita isi dengan 8080. Sini kita menggunakan koma bukan titik. Kemudian menuju ke tab action, kita memilih redirect. Lalu di sini untuk two ports-nya saya menggunakan 8080. Klik apply lalu oke. Setting transparan proxy telah selesai. Selanjutnya kita lakukan pengujian pada komputer klien. Kita menuju ke virtual machine lagi. Sekarang kita akan melakukan setting pada network. Klik virtual WinXP, kemudian pengaturan, lalu jaringan. Sini kita menggunakan jaringan internal. Sini kita biarkan saja semuanya lalu oke. Setelah itu kita jalankan WinXP-nya. Selanjutnya lakukan konfigurasi di sisi klien. Klik start, kemudian control panel, lalu pilih network and internet connections, kemudian network connection.
Kita pilih local area connection, kemudian pilih properties, lalu kita mencari internet protocol TCP or IP, lalu properties. Pada jendela properties ini, untuk dapat mengisi IP ini, kita kembali ke Winbox terlebih dahulu. Kita buka IP, kemudian kita cek router. Kita akan melihat berapa IP-nya untuk interface LAN. Di sini kita menggunakan 192.168.10.0. Itu akan menjadi default gateway-nya. 192.168.10.0. Kemudian pada IP address-nya kita menggunakan 192.168.10.1. Kemudian subnet mask-nya kita secara otomatis saja. Lalu di sini di DNS-nya kita menggunakan 888. Kemudian OK. Lalu close. Setelah itu jaringannya telah berhasil connect. Kita akan menuju ke Internet Explorer. Klik start, kemudian Internet Explorer. Di sini kita akan mencoba untuk memblok situs yang ingin kita blokir tadi, yaitu www.detik.com. Kemudian enter. Nah, di sini kita telah berhasil memblok situs tersebut. Untuk memastikan, kita coba membuka Google dulu. Apakah kita telah berhasil? Nah, kita telah berhasil memblok situs. Sekian dan terima kasih tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.